Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kita ini jawabnya, kita ini dilirik. Kembali lagi ke video saya. Sudah lama ya saya nggak buat video kayak gini. Terakhir itu tahun 2021 bareng salah satu teman saya yang bernama Hashim Muzadi. Iku capres tuh. Iya. Bareng teman saya namanya Hashim di sesi ngobrol dan debat. Kali ini saya kembali lagi buat video yang lumayan gak jelas ini dengan dua orang teman saya yang bernama, siapa namanya Mas? Hai, nama saya Holik. Asal dari? Kebetulan dari Jember. Oh iya, tetangga aku ini hasilnya. Jangan tanya umur. Terus yang di sebelah siapa namanya? Aku bisa dipanggil Gilang. Kalau nama panjangnya terlalu panjang juga. Terus asalku dari Jember, lebih tepatnya mungkin bisa Kalau dibilang kepanjangan. Kalau malam dipanggil siapa? Inces. Udah sekian. Ini adalah dua bintang, bukan bintang tamu. Dua tamu saya, narasumber yang kali ini akan ngisi sesi ngobat kali ini. Oke, selanjutnya adalah beberapa pertanyaan. Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 7. Oke, pertanyaan pertama. Sudah berapa lama kalian tinggal di Korea? Mas Olik? Kalau saya kebetulan balik lagi kan ke sini. CBT. Jadi Mas Olik ini udah 2 kali masuk Korea. Ikut jalur haji. CBT. Iya. Ya pakai jalur CBT. Jadi Korea itu udah 2 kali. Kalau kayak aku di entry, kalau Mas Olik CBT. Yap, betul. Untuk Mas Gilang berapa tahun di sini? Dek Gilang sih. Alhamdulillah baru tahun ini nyampe di Korea. Lebih tepatnya di bulan Januari. Gilang ini bareng saya ya, undi terbangnya. Yeah. Gilang tanggal 14, aku tanggal 16. Jadi Gilang ditemukan di mana? Saya ditemukan di gorong-gorong waktu itu. Lupa nggak pulang dari main. nggak ada yang tanya aku berapa tahun di sini. Nggak ada siapa ya Mas ya? Oke, kalau aku di sini tuh udah berapa tahun? 6 tahun 3 bulan ya. 2 kali ke Korea pakai jalur re-entry. Orang galang. Iya, gitu. Dan pertanyaan yang kedua, mulai kapan datang ke Korea, Mas? Dulu. Ya udah, mulai kapan ke Korea? Mulai kapan? Tampung itu sih. Mulai kapan? Pertama di Korea. Ya, pertama. Seperti yang tadi saya sampaikan, pertama kali di tahun 2014 akhir. Oktober ya? Ya. Kalau boleh diceritakan agak panjang sih. Nggak usah. Durasi. Nggak penting ya. Berarti pertama kali Oktober 2014. 2014 Desember. Desember Pak. Kan saya yang gerbang ya. Kok kamu yang mau ya? Nah, Terus? Saya curiga dengan Anda berdua. Terus? 2000 kerja lah gitu, kerja di Udah kapan? Nah, habis itu 2022 Oktober sampai sini. Oktober 2022 waktu aku pulang. Gila. Nah, Kapan terbang di sini? Hari apa itu ya? Tanggal 15 Januari. Januari. 15. Saya yang terbang, Anda siapa? Kamu undi aku. Iya kan saya tanggal 15-nya terbang. Oh iya, aku 16. Sabar. 16. Saya nyampe di Korea tanggal 16. Oh iya, aku tanggal 17. Makanya lebih pintar saya. Pertanyaan ketiga ini yang paling gimana ya? Kalau menurut saya ini fenomenal akhir-akhir ini. Anomali. Pernah pindah Pernah pindah pabrik enggak? Saya Pernah. kalau dulu sih emang kalau pengalaman dari pertama ya. Dulu kan saya kan Pernah enggak? Iya, makanya saya pernah. Keluar super saya nanti. Pernah berarti. Pernah, jadi saya Oh. mau jabarin dulu. Nah, dulu tuh pertama kan di Kimhee dulu kan. 1 bulan langsung pindah. Hebat Anjir. kan? 1 bulan. Iya. Ini Kebanggaan. Bangkrut, Pak. Oh, kalau pindah alasan bangkrut nggak masuk hitungan. Iya, betul. Oh gitu. Ya karena kan ya namanya juga umur segitu Tapi kan kok nggak bisa re-entry?
di 2019 kan peraturan kan kalau Pernah sih dengar? sebenarnya sih bisa, cuman karyawan kan banyak tuh 200 lebih. Oh, peraturan dulu juga ya. Ya. Oh, iya peraturan dulu sama sekarang beda. Nanti aku jelasin. Exactly. Oh, jadi Mas Ruli udah pernah pindah, oke, masuk jaket kuning ya, hilang. Pernah. Ini dia sekarang pengangguran. Jadi kalau saya Anda mau kok lebih tahu daripada saya ya? Curiga saya. nggak, kalau boleh saya tambahin ya, biasanya itu alasannya karena apa pindah sih gitu. Oh iya, Yang paling sering sih yang ditanyakan orang-orang. Kalau Mas Ruli kan alasannya bangkrut. Bukan alasan, emang udah bangkrut. Oh iya. Kalau ini kamu Pernah sih. Waktu itu kalau yang pertama itu kalau dibilang sesuai SLC mungkin bisa dibilang tidak. Yang satu juga alamat pabrik di SLC dan yang sesuai dengan yang waktu di Korea nggak sama. Terus untuk keselamatan kerja ya dibilang taruh nyawa. enggak juga, soalnya kerja harus nggak boleh pakai sarung tangan. Itu tangan sampai luka-luka dan sempat sobek juga karena apa namanya tali rafia tapi yang tajam. Tanya hal tersebut juga memang nggak diperbolehkan kalau perbedaan alamat dari pabrik inti atau Boleh pabrik sih jasa. kayaknya. Terus tancu Anda ya. Terus untuk yang kedua, setelah menemukan pabrik yang baru, setelah menganggur selama 2 minggu, sudah merasa nyaman. Kok dibuang, bangsa sekali. Oh, Jadinya. di fire. Iya. Dibuang, Pak, ya. Pabriknya sepi. Oh, jadi di pengurangan karyawan ya? Iya benar, pengurangan karyawan. Jadi Gilang berapa bulan di sini kamu? Dihitung dari Januari sih kurang 6 lebih bulan. 5 sampai 6 bulan. 6 bulan di Korea sudah pindah 2 kali rekor. Mana pialanya tadi? Nih. Ini piala buat ini piala yang udah Ngawur. rekor 6 bulan, udah Oke. pindah 2 kali. Dan for next question is, Ya, what's your reason? Ya, reason ya alasan. You can get stay at Korea for a long time. Ini buat Mas Solik ya. Apa alasannya betah tinggal lama di Korea? Kan sama kayak aku ya. 5 tahun ditambah sekarang 6 bulan. Ya. Apa alasannya? Kenapa kok mau tinggal di Korea lama-lama? Dulu waktu Dimana di Indonesia itu kalau menurut orang-orang itu surga apa yang namanya? Gemah Palo Jinawi. Enak lah di kampung halaman. Kenapa alasannya? kalau alamnya sih iya enak. Cuman kalau dari segi finansial itu gimana ya? Jadi yang pertama dulu planning waktu muda, ini agak panjang boleh gak sih? Jangan panjang-panjang. Ya oke. Takut Silakan gak ada yang ya. nonton. Oke, jadi dulu pas waktu muda itu saya sebelum berangkat ke Korea itu udah planning 2 kali ke Korea harusnya gitu. Karena kalau Dipatahkan oleh takdir gitu ya berarti. iya, karena kalau udah sekali itu kayak sih pasti balik lagi gitu. Kebanyakan. Dan kebetulan waktu itu ada COVID kan. Habis itu saya stay sementara. Mana bagus. Iya. Kita stop aja melihat ini ya. Ya terus gimana? On. Enggak gini Mas, aku tanyakan alasanmu apa di Korea tuh kok enak? Ngapain gitu. enggak tanya sejarah? Aku kayak Iya, jangan ditanya kalau itu Mas, pasti perbedaannya jomplang banget Mas. Gitu. Dari transportasi, Iya. kehidupan sehari-hari, cuaca, keuangan itu udah pasti lebih enak di Korea. Kalau aku sih alasanku ini baru soalnya nggak ngerasain. Kalau aku sih alasannya dulu pernah kepikiran. Tanya nggak? Enggak, ini kan Oh, iya. sharing Iya, iya. kan, sharing. Iya. Bukan wawancara kan, sharing. Harus. Kalau aku sih terlebih ke suasana di Indonesia itu sekarang apa ya? Mungkin terlalu lama di Korea, jadi waktu aku pulang malah culture shock, malah apa ya? Kurang cocok di suasana di Indonesia sendiri gitu. Mungkin udah terlalu nyaman di sini. berbagi di sini. point of view bagi orang yang baru datang mungkin ya. Ya, kalau menurutmu enak nggak enggak, soalnya dulu aku waktu pertama kali datang 1 tahun 2 tahun tuh kayak udah pengen pulang, makanya kan aku pernah ngomong dulu pengen 3 tahun cuma di sini, bener-bener ngeyel. Point of view toko aku dari aku pertama kali datang nggak mau pulang. Maksudnya gini, Udah pernah Kalau- merasakan homesick nggak pernah homesick. Maksudnya atau mungkin dia nggak tidak keluarga. nggak gitu. Maksudnya gini, dengan perbedaan culture, terus perbedaan apa ya, semua yang ada di Indonesia dan di sini
Itu justru enaknya di sini ini. Kita mau ngapain aja orang nggak bawa peduli. Kamu, aku. Yang penting aku gak ganggu kamu. Emang siapa lu? Terus yang kedua, yaitu yang pertama. Yang kedua, semua transportasi itu jauh lebih mudah dipakai daripada di Indonesia. Ya kalau dibandingkan kan negara maju sama negara Ya. berflower gitu kan. Ya, beda sih. memang seperti itu. Berkembang tapi nggak pakai biak ya. Berkembang biak sih kalau di Indonesia banyak. Iya. Buktinya KB masih ada. Terus yang ketiga mungkin bisa dibilang meskipun memang untuk pertama kali kesusahan dalam berkomunikasi ya, apalagi bahasa. Terlebih buat yang bisu gitu ya. Bukan bisunya. Enggak. Dia nggak tahu bahasanya, Pak. Bahasanya, Pak. Kayak gitu aja ngomongnya. Jadinya susah. Mohon maaf nih. Mohon Mohon maaf. kita mau ngomong Sajangnim ataupun Bajangnim, kita nggak tahu. Enggak. Kalau bisu itu, Mas. Oh iya. Di Perampungan Sar udah pasti nggak boleh kesini, Mas. Iya. Itu kan udah memang persyaratan umum, bukan maksud untuk. Enggak, maksudnya maaf ya. Minal aidin wal faizin. Maafkan. disabilitas nggak boleh kerja ke Korea gitu. Memang nggak boleh kan? Oh nggak boleh. Oh iya sih ya udah. Kalau cacat fisik emang nggak boleh, kalau cacat mental masih bisa, Mas. Nggak bisa deh. Karena gitu Bisa kalau psikopat itu masih bisa, Mas. apa? Psycho. Psycho. Psikotes. Ya ada psikotes. Nah, Tapi banyak yang nyogok sih. kalau dibilang homesick ya pasti kangen lah ada istri sama anak gitu. Oke. Ya, jadi aku agak denial itu di kata nggak ingin pulang gitu, Mas, tadi. Siapa bilang? Mas Gilang. Maksudnya Pikirnya denial gak pingin pulang tuh gini. Kadang kan orang Kamu pertama mau kali dikubur di sini? Gitu? orang kali pertama datang di sini itu kepengennya kan pasti kangen ke rumah. Enggak. Maksudnya kangen itu dalam artian kepengen balik kan? Enggak. Nah itu boleh kok. Bangsat. Mas. Iki situ kakak ini. Kakimu yang sopan. Dilihat netizen. Kalau saya untuk pengen apa gara emosi tadi. Ah. Takoni mau apa? Apa ya? Oh ya, agak pengen pulang. Pengennya di? Goyang. Oke, agak. Ya. Kadang kalau dibilang homesick ya pasti ada homesick. Maksudnya dengan culture shock yang ada di sini kan ya udahlah, maksudnya tujuanmu ke sini apa gitu loh. Kalau dibilang culture shock kayaknya enggak di sini. Kalau aku sih, malah culture shocknya di rumah. Cuy, point of view loh ini. Iya sih. Iya. Oke, kita beda pandangan. Kalau BDI aku Banteng. Oke. Lah itu nanti itu ya. Saya Palu Arit ya. Itu buat Oke. Rambahan, dia kan terkenal dugong di sini. Oke, dalam 질문. 지금까지 한국 생활 어떻게 되세요? Gimana kehidupan Anda kalian semua halayak ini di Korea selama ini? Menyenangkan? Sedih? Kalau Susah? untuk saat ini saya jauh lebih menyenangkan dibanding pertama kali di Korea. Untuk periode kedua nih. Karena kalau di pertama kali karena kan ya tau lah kayak Mas Gilang tadi bilang kan ya ada culture shock juga segala macam bahasa. Tapi dari sisi finansial kuat karena di sana kan tuh apa ya jam kerjanya panjang. Nah yang kedua kali ini culture shock kayaknya hampir nggak ada. Karena kan udah pernah kan ngalamin yang pertama. Oke. Bilang. Tuh. Sebentar saya tambahin. Oh, kurang. Tapi gajinya kecil kalau yang sekarang. Oh, gitu. lebih gede dulu. Ya, gitu. Tapi kalau basic kan naik drastis. Iya sih, karena kan kalau basic naik. Oke, nanti kita bahas gaji. Oke, segalanya naik. Oke. Apa sih? Tunggu. Ayo. Apa? Bagaimana kehidupan di Korea sampai saat ini? Menyenangkan? What do you feel? You can enjoy it living here? Everything is fine. Yeah. Nggak fan dong, kamu nganggur. No, it means everything is fine, is life must go on. Then, Apa artinya? tajuk ngajak bahasa Inggris apa artinya? Iya. Life must go on. Then everything. Nothing tulus lah ya. Yeah, maybe that's right. Then everything Aspiration. not going so well, Oke. but
I think every day. Apa sih bahasa Indonesia anjir? Aja dodo Inggris sih, kayaknya sih ngerti. Gimana? Mau kan ngejain. Enggak. Ya. Iya. Ya sebenarnya bisa dibilang enak-enak aja iya, cuma memang ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Banyak enaknya apa enggaknya? Mungkin bisa dibilang enggak sih untuk sebenarnya. Apanya? Nggak enak. Banyak gak enaknya? Nggak enaknya ya apa sih aku mau tadi dari di awal dapat topik seperti itu. Mungkin yang kedua pengennya udah nyaman dengan pabrik tersebut dengan lingkungannya, ternyata harus di PHK. Oh iya. Rungkat. Ya gue sadar terlalu goblok mencintaimu. Raya, rungkat. Dibilang kok ini sih kamu tuh baca. Oke. Kalau aku sih poinku sampai di sini kan punya apa? Ini nggak ada yang dengar. Oke, lanjut. Oke, nggak mungkin. Pertanyaan ke-6, kapan mau pulang ke Indonesia? Baru juga nyampe. Kalau saya Habis kontrak kapan? kebetulan kemarin kontrak 3 tahun. Enggak, Tiga kalau tahun. dihitung di jatah 4 tahun 10 bulan berarti. Ya 3 tahun setelah perpanjangan nih. Kalau misalkan Iya, kapan berarti kalau dihitung? 2025 insya Allah. Kok bisa? 3 tahun kan? Iya, 4 tahun 10 bulan. Iya kan 3 tahun kan kontrak 3 Ya tahun. dihitung total 4 tahun 10 bulan. Iya kan kapan mau Anda ngejar? Enggak, kalau Ya gini, iya. kan 3 karena tahun 3 kan. tahun di sini. Iya. Pulang Indo maksudnya apa cuti? Iya, kalau pulang itu berarti kita udah gak mau di sini. Ya kan lagi. cuti Itu namanya termasuk pulang, Pak. Enggak. Ya udah kalau pulang Mudik berarti itu. harus kontrak aja. Udah pulang. 4 tahun 10 bulan. Pak. Pulang kampung maksudnya. Pulang kamu nggak mudik? Jadi Enggak, beda Enggak. mudik sama pulang kampung. Kalau mudik itu buat kembali, kalau pulang kampung ya udah kita pulang, nggak Tapi kan kembali jadi ke tanah kerja pertanyaan lagi. tolong diperjelas, pulang habis kontrak apa cuti gitu. Pulang, kalau Pulang habis menurut kontrak. bahasa aku pulang ya udah kita pulang, Ya itu udah, namanya pulang, pulang. bukan cuti. Oke. Kadang ada yang cuti nggak pulang, Kemana? ke Hong Kong. Ngapain? Tepuk tangan, Iya, kan tepuk dia tangan. Disneyland. Disneyland, Saya curiga kepada Anda. kan festival Disneyland. Jadi kalau saya sih pribadi kalau misalkan udah cukup nih apalagi kan ada Manusia planning. tidak akan pernah ada yang cukup. Oke itu Anda, kalau saya memang beda. Kalau 4 tahun 10 bulan kalau cukup saya bisa pulang. Itu planning dasarnya aja sih gitu. Kalau misalkan ada mana, Gila. oke itu aja lanjut gitu. Kapan mau pulang? Siapa? Kamu Pulang. Habis podcast ini habis kan? Apa itu pulang? habis kontrak. Dia kan nganggur. Apa itu pulang? Maksudnya, beliin tiket lah. Maksudnya pulang selamanya gitu. Iya, Pangkuannya kalau habis luar puasa. Pulang habis kontrak. Ya 27 berarti. 8. Oh iya, bareng, 29. bareng sama aku dia kaca 29. sehari. Serbangnya kaca sehari. Ya, 28. 2008. Ya kita sebenarnya satu angkatan. Saya Gilang, siapa itu anak-anak bocil-bocil itu. Iya, oke. Terakhir ini pesan-pesan buat yang nonton. Iya, paling yang nonton cuma berapa orang? Enggak, pokoknya ada Ya. pesan-pesan apa? Buat para senior. Ya kalau dihitung kan senior, Mas Oli pertama kali ke Korea 2014, lebih awal dari aku kan. Apa pesan-pesan buat anak-anak jaket kuning? Jaket kuning. Pesan saya sih ya kalau bisa saya ngambil contoh ya. Contoh yang fenomena kalau saya nyebut. Kalau yang sekarang tuh kebanyakan orang khususnya jaket kuning tuh sering pindah, nggak apa-apa. Kalau bisa sering pindah nggak apa-apa. Kok bisa? Ya nggak apa-apa itu. Hey. Point of view. Iya sih, oke. Karena gini Mas, masing-masing orang tuh pasti punya apa ya, punya pengalaman masing-masing. Karena mereka ngambil keputusan itu ya pasti dampaknya ke mereka sendiri gitu. Iya, Kalau iya. menurut saya gitu. Cuman basically kita harus ngasih tahu orangnya itu. Basically. Ya jadi dasarnya kita harus tahu orang-orang itu harus tahu dasarnya kita itu kesini itu harus tahu gimana kehidupan di sini seperti apa. Kalau udah tahu masih aja seperti itu pindah-pindah segala macam. Jadi Ya memang udah. orangnya gitu kan yang masalah. Bukan argumen, bukan point of view-nya Mas Walik yang salah. Orangnya yang salah. Jadi kita itu Mas, kalau yang di Indonesia itu kebanyakan orang Indonesia itu kurang literasi. Kalau misalkan mau ke sini tuh tujuannya pasti kerja. Mereka itu nggak
hampir kebanyakan nggak ngelihat dari sisi lainnya seperti apa. Contoh nih, Oke. boleh kasih contoh nggak? Nah, contohnya kayak misalkan dari sisi kehidupan budaya seperti apa, atau orang-orang Korea itu sama nggak sih apa yang kita lihat di drakor sepertinya gitu. Pesanmu apa? Aku dulu sih kurang mari Iya. kesan, kita ke pesan ya. Kesannya. Nggak ada. Pesan Cuma itu pesan-pesan. Oke. Pesan-pesan untuk yang mau datang, apa yang memang udah di oh gak penting yang mau datang yang masih belajar ya. Jangan terlalu berekspektasi tinggi, memang susah. Seenggaknya kalian bisa mengerti apa yang dia omong. Kalaupun memang nggak suka, bilang aja ya bisa ngambil Joyo, itu bisa. Selama itu memang menurut kalian nggak bisa, gitu aja sih. Terus ini satu lagi mas terakhir. Jangan lupa untuk membuat Apa? Buat apa? bukan maksudnya tujuanmu kan tadi kesini untuk apa tuh, terus yang tadi tuh jangan lupa untuk membuat hasil jerih payahmu belajar di sini tuh sia-sia. Reward. Gimana? Jangan lupa. Reward. Iya self reward maksudnya. Jangan. Iya apa sih? Jangan lupa untuk self reward. iya maksudku kayak gitu. Ya maksudnya gini. Kita bekerja boleh, tapi ya dinikmatin gitu loh. Iya. Nah, gitu. Maksudnya kayak gitu. Kita di Indonesia juga dinikmatin, di sini juga dinikmatin. Kalau pesanku sih terlebih ke apa ya? Latih kesabaran sama mental sih. Mental Anda baik nggak? Enggak. Alhamdulillah selama ini. Agak terganggu saya di sini. Enggak, maksudnya kan dalam mental bekerja itu kadang ada yang kena bentak dikit langsung drop terus. Ntar aku boleh tambahin. Nggak bisa apa ya? Nggak bisa ambil pelajaran kalau apa ya? Sesuatu yang terjadi gitu loh. Kayak gitu kalau menurutku. Aku tambahin dikit. Kalau dunia kerja mas ya, terutama di sektor industri atau manufaktur, Indonesia Korea sama, Sama sebenarnya. sama. Cuman yang beda apa? Bahasa, Budayanya. budaya. Itu. Tapi kalau misal masing-masing orang-orang itu pengalamannya itu pasti beda-beda. Ada yang di Indonesia itu contoh misalkan dari pertanian ke industri. Jadi kaget kan di Korea seperti itu. Sebenarnya sih Indonesia ada juga. Sama sih. Terus mungkin orang di daerah perkotaan, terutama di kota industri misalkan kayak Surabaya, Karawang dan sampai Jakarta itu Bekasi. Kerjanya sama, saya juga pernah di sana sama. Cuman yang bikin beda itu karena yaitu budaya itu, culture shocknya bro. Like this. Kalau aku sih kerja pertama kali bener-bener di sini. Jadi di Indonesia nggak punya pengalaman kerja, tapi alhamdulillah bisa survive. Malah aku bisa belajar banyak di sini gitu, tergantung. Ada tamu sayang. No, don't get out. Get out. Aku ayo stop. Oh, tamu gitu. Dan ini Penutup. Ada tamu guys.